Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Di video ini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang bisnis toko kelontong atau toko sembako. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Perlu kalian ketahui bahwa mengenal apa itu bisnis toko kelontong atau toko sembako merupakan sebuah pengetahuan yang sangat penting untuk kalian ketahui demi kemajuan bisnis toko di masa mendatang. Hasil dari mengetahui apa itu bisnis toko kelontong atau toko sembako sangat mempengaruhi mindset kita tentang bisnis. Silakan simak penjelasan berikut. Bisnis menurut para ahli. Merriam-Webster mengatakan, bisnis merupakan segala aktivitas pembuatan dan jual beli barang atau jasa, kemudian ditukar dengan uang. Kegiatan atau kerja merupakan suatu pekerjaan dan jumlah kegiatan tersebut terselesaikan oleh sebuah perusahaan, pabrik, ataupun toko. Kemudian Stanford mengatakan bahwa bisnis berarti aktivitas dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Dan Musliman and Jackson mengatakan mereka berdua berpendapat bahwa bisnis ialah jumlah keseluruhan aktivitas yang terorganisir dalam bidang perniagaan dan industri penyediaan barang dan jasa agar terpenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Dari ketiga pengertian menurut ahli tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa bisnis merupakan aktivitas yang harus dilakukan dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat, dan kita mendapat keuntungan dari aktivitas tersebut. Toko kelontong dikatakan bisnis apabila telah melaksanakan atau melakukan aktivitas yang pertama, produksi. Jadi toko kelontong dikatakan sebagai bisnis kalau sudah bisa memproduksi suatu barang, yaitu menciptakan barang ataupun jasa. Penciptaan barang dari toko kelontong atau toko sembako yaitu dari kulakan barang. Jadi kita membeli barang atau kulakan barang ke distributor ataupun toko grosir, kita sebagai toko kelontong adalah memproduksi suatu barang. Kemudian kegiatan yang kedua, agar toko kelontong dikatakan adalah sebuah bisnis, maka harus ada pembukuan, pencatatan keuangan, dan kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Jadi semua bentuk kegiatan keuangan yang ada di toko kelontong harus tercatat, harus dibukukan. Semua transaksi pembelian, penjualan harus tercatat, termanajemen di keuangan, maka bisa dikatakan bisnis toko kelontong. Kemudian yang ketiga, apabila telah melaksanakan kegiatan pemasaran, yaitu kegiatan untuk menginformasikan barang atau jasa yang ada di toko kelontong kepada konsumen. Jadi kita menginformasikan barang yang ada di toko kelontong kita atau di toko sembako kita kepada konsumen, baik itu melalui media cetak, brosur, ataupun media elektronik seperti Facebook, seperti WA, website, dan lain-lain sebagainya. Kegiatan pemasaran pun kita diminta untuk mengidentifikasi keinginan konsumen. Jadi tidak hanya menginformasikan barang ataupun jasa, kita harus bisa mengidentifikasi keinginan konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen, kita harus tahu. Itu adalah kegiatan pemasaran. Toko kelontong bisa dikatakan sebagai suatu bisnis apabila sudah melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Itu yang keempat. Pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini adalah kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya. Jadi, sudah bisa dikatakan bisnis apabila toko kelontong itu sudah memiliki karyawan.
Jadi di situ ada karyawan yang kemudian kita sebagai pemilik toko kelontong selalu meningkatkan kemampuan karyawan. Jadi toko kelontong sudah berubah menjadi suatu sistem yang bekerja sendiri. Kita sebagai pemilik, sebagai business owner itu hanya mengamati dan menjalankan dari jauh. Jadi sudah bisa dipahami untuk toko kelontong atau toko sembako dikatakan bisnis apabila telah melakukan 4 kegiatan. Yang pertama produksi, penciptaan barang atau jasa. Yang kedua keuangan, kita sudah membuka atau sudah mencatat keuangan dan semua transaksi yang ada di toko kita. Kemudian yang ketiga pemasaran, kita sudah menginformasikan barang-barang yang ada di toko kita sudah mempromosikan barang-barang yang ada di toko kita sudah mengidentifikasi keinginan konsumen dan kita menyediakan barang-barang keinginan konsumen tersebut. Dan yang keempat, kita sudah melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Apabila kita sudah menjalankan keempat kegiatan tersebut, maka toko kelontong kita atau toko sembako kita bisa dikatakan sebagai suatu bisnis. Apabila hanya salah satu atau dua dari aktivitas kegiatan tersebut, mungkin cuman produksi, pemasaran itu sudah pasti ada. Itu belum sepenuhnya toko kelontong dikatakan bisnis. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bentuk kepemilikan bisnis toko kelontong atau toko sembako ya. Yang pertama perseorangan. Jadi toko kelontong dimiliki oleh satu orang business owner atau satu orang pemilik. Nah, ini kebanyakan toko kelontong yang mandiri. Toko kelontong yang mandiri kebanyakan dimiliki oleh satu orang sebagai pemilik toko. Yang kedua, persekutuan. Bentuk kepemilikan bisnis toko kelontong yang kedua adalah persekutuan, yaitu kepemilikan dipegang oleh beberapa orang. Jadi di sini kerjasama dengan teman, kerjasama dengan orang lain untuk membuka sebuah toko kelontong atau toko sembako. Kemudian yang ketiga adalah bentuk toko kelontong, yaitu koperasi. Ya, kepemilikan dipegang oleh anggota yang sekaligus menjadi pelanggan. Tadi sudah kita bahas tentang bentuk kepemilikan bisnis, yaitu ada perseorangan, persekutuan, dan koperasi. Kemudian kita bahas tentang jenis bisnis. Jadi jenis bisnis toko kelontong ini ada 3. Yang pertama grosir, yang kedua pengecer, yang ketiga semi grosir. Nah, semua tadi itu, ketiga jenis bisnis tersebut itu berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Biasanya kalau kita ingin membuka grosir, maka yang dijual adalah dengan harga grosir. Dan yang dijual itu ada beberapa ketentuan, harus minimal pembelian 5 atau 1 lusin. Kemudian kalau pengecer itu 1 pun boleh. Pengecer berarti kita mengecerkan barang. 1 jenis barang dibeli, 1 buah barang dibeli oleh pembeli, itu tidak masalah. Nah, kemudian kalau jenis bisnis semi grosir itu adalah pengecer yang di dalamnya memberikan harga grosir kepada konsumen. Jadi konsumen bisa beli eceran dan beli secara grosir. Tentunya harganya berbeda. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah karakteristik bisnis toko kelontong atau toko sembako, yaitu berhubungan dengan berbagi barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Sudah pasti ya. Kemudian mencari laba, profit atau keuntungan. Kalau tidak mencari laba tentunya juga tidak dikatakan bisnis toko kelontong. Kemudian menentukan harga sesuai dengan kriteria. Ada 3 hal penting dalam bisnis toko kelontong yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, bisnis toko kelontong atau toko sembako harus menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, bisnis toko kelontong harus memperoleh profit, laba, ataupun keuntungan.
Dan yang ketiga, bisnis toko kelontong harus memaksimalkan kebutuhan konsumen, bukan memaksimalkan keinginan penjual. Keinginan kita untuk menjual barang, tidak, kita harus memaksimalkan kebutuhan konsumen. Jadi di sini teman-teman tadi sudah diajari tentang bisnis toko kelontong itu apa yang harus dilakukan. Yang pertama tadi harus bisa memproduksi barang, yang kedua harus bisa mengatur keuangan, yang ketiga harus bisa melaksanakan pemasaran, yang keempat harus bisa melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di materi berikutnya di Belajar Bisnis Toko Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.